Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Civil Anggora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing mengenai perencanaan dari struktur tiang tanam. Nah, pertama-tama kita akan mengupas ya, apa itu struktur tiang tanam, yaitu struktur tiang baja yang ditancapkan atau ditanamkan langsung pada struktur beton bertulang seperti pada gambar ini. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak membutuhkan base plate sebagai landasannya. Karena apa? Karena dia langsung ditanam ya, seperti ini ya. Tentu untuk panjang dari kedalaman penanamannya ini pasti kita memerlukan dari justifikasi ya. Dan justifikasi itu berupa perhitungan kalkulasi struktur. Nah, saya di sini sudah menyiapkan Excel-nya. Di Excel itu nanti kita akan melakukan perencanaan dari struktur tiang tanam ini. Oke. Untuk contoh konstruksi bangunan yang menggunakan metode tiang tanam ini, salah satunya itu adalah konstruksi reklame ya, seperti pada gambar ini. Nah, dia ditanam di dalam pondasi seperti pada gambar ini, dan masing-masing dengan jarak tertentu dia dipasang dengan angkur ya, seperti ini. Kita tidak membahas angkur di sini, tapi kita membahas berapa panjang tiang tanam, berapa panjang dari kedalaman tiang tanam yang kita rencanakan. Oke. Baik. Pertama-tama kita buka Excel kita terlebih dahulu. Ini dia. Desain tiang tanam. Yang pertama kita tentukan parameter strukturnya. Yang pertama adalah definisi struktur. Misalkan pipa kita menggunakan pipa diameter 16 inci. Yakni diameter pipa dalam sentimeter adalah sekitar 40,64 cm, bisa kurang, bisa lebih ya. Dan untuk ketebalannya atau thickness-nya itu 12 mm. Untuk areanya itu 148,75 cm persegi. Untuk berat per 1 meter itu 116,76 kg per 1 meter. Untuk FY baja pipa ini kita ambil 2400 karena di sini kilogram per cm persegi. Kalau kita menggunakan MPa, berarti di sini 240 MPa. Begitu juga dengan FU-nya. Itu 3700 kg per cm persegi atau 370 MPa. Di sini FC ini adalah mutu beton yang ditanami pipa ini, itu menggunakan FC seharusnya ini bukan kilogram per cm persegi ya, tapi 16 MPa atau 200 kg per cm persegi ya. Untuk concrete section, di sini maksud dari concrete section ini apa? Itu adalah penampang pedestal ini. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Maka di sini L pedestal atau panjang pedestal, misalkan saja kita menggunakan 1x1, maka dituliskan di sini 100 cm atau 1 meter. Dan untuk lebar pedestal atau B ini itu juga 100 cm atau 1 meter ya. Untuk gaya dalam sendiri ini bisa didapatkan dari output software analisis struktur, bisa ITABS, bisa SAP dan lain sebagainya. Di sini misalkan PU atau gaya aksial yang menekan ke bawah itu sebesar 4000 kN. Untuk momen ultimate-nya itu 80 kN meter. Awas satuannya ya. Dan untuk VU ini adalah gaya geser, itu sebesar 20 kN. Oke. Ketika parameter ini sudah kita kumpulkan, maka kita bisa langsung menuju ke perhitungan tegangan tumpuan beton. Tegangan tumpuan beton itu P per lebar dikali panjang tumpuan plus minus momen dikali C per inersia, dimana itu harus lebih kecil daripada FP. Nah, kita step by step dulu ya. Kita ketahui lebar pedestalnya 1000 mili ya, karena tadi 1 meter. Begitu juga dengan panjangnya yaitu 1000 mili. Untuk areanya atau luasannya dalam milimeter persegi
yaitu 1 juta ya, karena 1000 kali 1000 ya, 1 juta ya. Oke. Untuk MU ini kan sudah ada, tapi karena satuannya kilonewton meter, maka kita ubah dengan newton milimeter, maka didapatkan MU seperti ini dengan formula di atas ini. Nah, nanti teman-teman bisa membuat Excel ini sendiri ya. Karena apa? Karena di sini saya akan klik satu persatu selnya, dan teman-teman bisa mengikuti formula yang di atas. Khusus untuk yang berwarna kuning, ini kita sel yang berwarna kuning ini kita isikan sendiri ya. Tapi untuk sel yang berwarna putih itu biasanya saya membuatnya otomatis ya, atau dihitung Excel ini sendiri. Oke. Kembali lagi, untuk luas tadi sudah, yaitu 1 juta milimeter persegi, dan untuk momennya itu dikalikan 1 juta ya, karena dia diubah menjadi newton milimeter ya, di convert ya. Untuk C ini apa? C itu adalah L per 2 atau panjang tumpuan beton ini per 2. Panjangnya tadi adalah 1000 per 2 itu 500. Oke. Untuk inersia ini lebar, maksudnya adalah inersia tumpuan. Ini formulanya lebar dikali panjang pangkat 3 per 12, didapatkan ini dia 1000 ini B nya dikalikan ini ya, bentar, ini kurang panjang ini kalau kita panjangkan. Nah, ini L per 3, L pangkat 3 atau L pedestal, panjang pedestal dipangkatkan 3 atau 1000 pangkat 3 ya, ini dia, dibagi dengan 12 didapatkan hasil sekian. Nah, ini formulanya sudah ada ya, seperti yang di atas ini, dengan satuan milimeter pangkat 4. Oke. Lalu untuk tegangan tumbuh kita hitung satu persatu dulu supaya mudah. P per B kali N atau P per B kali L. P per B kali L. P-nya berapa? P-nya itu kan kilonewton ya, 4000 kilonewton. Kita jadikan newton terlebih dahulu, baru kita bagi dengan B kali L. B-nya 1000, L-nya 1000. Nah, dari operasi ini didapatkan hasil 4, di mana satuannya newton per milimeter persegi. Nah, satuan ini itu biasanya adalah tegangan. Oke. Lalu yang kedua kita menghitung apa, yaitu M dikali C per inersia. M-nya berapa? M-nya ngikut yang ini, yaitu newton milimeter ini ya, yang newton, dikali dengan C. C-nya itu sudah kita hitung tadi, ini C-nya 500 mili. Lalu dikalikan inersia. Inersianya ini yang kita hitung ya, yang sudah kita hitung. Dari operasi perhitungan ini, dari operasi perhitungan ini didapatkan hasil 0,48 newton per milimeter persegi. Nah, lalu kita masukkan ke dalam formula F1 atau F2 ya, F1 atau F2 seperti ini, plus atau minus. Pertama F1 dulu, kita menggunakan plus dulu, di mana P per B kali L tambah MC per inersia itu didapatkan, atau 4 ditambah 0,48 ini itu didapatkan hasil 4,48 newton per milimeter persegi. Untuk F2 kita menggunakan minus ya, P per B kali L dikurangi atau minus momen dikali C per inersia, itu sama dengan 4 dikurangi 0,48 didapatkan hasil 3,52. Oke. Di sini F kita ambil yang paling besar. F ini, tegangan ini kita ambil yang paling besar antara 4,48 dan 3,52. Didapatkan hasil yang terbesar di antara dua nilai ini itu adalah 4,48, maka kita tulis sendiri di sini ya, 4,48. Oke. Kenapa tidak saya buat otomatis? Karena bisa saja hasil dari pengurangan ini nanti minus, tidak plus. Kalau minusnya lebih besar, maka yang diambil dengan formula maksimal dia adalah nilai plusnya. Jadi kurang efisien ya. Maka kita tulis manual saja, dan saya beri kode sel berwarna kuning seperti ini. Diambil nilai maksimal antara F1 dan F2. Oke. Ketika nilai tegangan tumbuh kita sudah menemukannya, ini
ini adalah nilai tegangan tumbuh, maka kita melakukan kontrol ya. Kita melakukan kontrol tegangan tumbuh beton, di mana formulanya adalah Fp sama dengan 0,85 dikali reduksi dikali mutu beton dikali akar A2 per A1. Oke, dari sini dulu kita pahami ya. Fp dikali 0,85 oke, dikali 0,6, 0,6 ini reduksi, dikalikan dengan 16,6 ini apa? 16,6 ini adalah 0,083 dikalikan dengan H13, yaitu mutu beton tadi yang 200 kg per cm persegi. Kita jadikan MPa, maka kita kali dengan 0,083. Oke. Lalu kita kali dengan akar A per A. Nah, di sini A2 per A1 ya, tapi kenapa di sini A per A? Karena apa? Karena kita tidak menggunakan base plate. Kalau kita menggunakan base plate, maka luasan base plate itu adalah A1 dan luasan beton yang menumpu base plate itu adalah A2. Karena kita tidak menggunakan base plate, jadi kita cukup menggunakan luasan profil beton saja, yaitu 100 cm kali 100 cm atau 1000 mili kali 1000 mili atau 1 meter kali 1 meter. Oke. Dari perhitungan FP ini nilainya 1 ya. Ini nilainya 1. Didapatkan hasil 8,466 MPa. Lalu FPN itu ini 1,7 dikali reduksi dikali mutu beton. Maka kita tulis di sini 1,7 dikali reduksinya 0,6 dikali mutu beton dalam MPa itu 16,6, didapatkan hasil 16,932 MPa. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk menentukan tegangan tumbuh nominal yang digunakan. Fp harus lebih kecil daripada Fpn. Nah, di sini Fp kita adalah 8, Fpn kita adalah 16. Maka sudah benar, Fp kita lebih kecil daripada Fpn. Maka diambil Fp nominal itu 8,466 MPa. Oke. Lalu kita bandingkan sama tegangan yang di atas ini. Nah, tegangan F atau tegangan yang terjadi itu adalah 4,48 MPa dan Fp adalah 8,466 MPa. Maka kita kontrol. Untuk kontrolnya ada di atas sendiri ya. Tegangan F dan Fp itu kontrolnya ada di atas ini. F harus lebih kecil daripada Fp, maka kita kontrol di bawah. F lebih kecil daripada Fp, maka tegangan itu memenuhi syarat ya. F-nya 4, ini dia F-nya 4, dan Fp-nya itu 8, maka sudah benar, maka tegangan itu sudah memenuhi syarat. Oke. Tidak sampai situ saja, kita juga mendesain panjang tiang tanam. Oke. Yang pertama, untuk panjang tiang tanam ini kita menggunakan PU dalam satuan kilogram. Kita memiliki 400.000 ya. 400.000 kilogram ini dari mana? Yaitu dari PU. PU kita kan kilonewton ya. Kita ubah ke kilogram, kita kali 100 saja. Itu 400.000 kilogram. Lalu kita juga mengkalkulasi kuat tarik pipa untuk pembanding gaya PU. Kuat tarik pipa dan PU nanti kita bandingkan, kita ambil nilai yang paling besar gitu. PN reduksi ini namanya ya. Itu reduksi dikali FU dikali 0,75 dikali area dari pipa itu sendiri. Didapatkan hasil 371.500 ini ya, kilogram. Lalu kuat tarik yang berikutnya itu faktor reduksi dikali FY dikali dengan luasan pipa. Reduksinya 0,9, FY-nya 2400 dan area pipanya 148. Ini didapatkan hasil 321.000 ini ya. Nah, dari 3 ini 1, 2, 3 kita ambil PN yang paling terbesar. Nah, diambil PN sama dengan 400.000 karena apa? Karena 400.000 ini yang paling terbesar ya di antara 3 nilai ini tadi ya. Nah, kita ambil 400 kg. Maka kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. QB, nah ini dia. Untuk mencari panjang itu sama seperti hampir mirip kalkulasinya sama perencanaan tiang borpel ya, tiang Strauss ya.
Cuman di sini nanti berbeda sedikit ya, karena kalau straws itu bersentuhan langsung dengan tanah. Kalau di sini kita cuman fokus terhadap panjang berapa sih kedalaman dari berapa sih kedalaman dari tiang yang akan kita tanam. Nah, oke. Untuk GB itu setengah dikali akar mutu atau akar FC. Itu didapatkan hasil 7,07 kg per cm persegi. Nah, dari dua parameter ini kita sudah bisa menghitung berapa panjang atau L. L ini apa ya? L itu adalah panjang ini. Nah, ini L ini. Ini tembus ini. Tembus. Tuh, seperti ini. Nah, ini L. Nah, berapa L-nya? Nah, itu kita hitung. Bagaimana kok bisa tiba-tiba muncul formula seperti ini? Nah, itu. PN max itu kan 4000 tadi ya. Ini 400.000. 400.000 kilogram maksudnya. Per ini adalah mutu beton yang sudah direduksi. Dan dan ini apa? Ini adalah keliling ya teman-teman ya. Ini adalah keliling. Keliling apa? Ya keliling dari penampang ini. Ini. Keliling ini. Keliling lingkaran ini. Ini keliling luar ditambah dengan keliling dalam. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Keliling luar itu yang ini. Dan keliling dalam itu yang ini. Nah, kenapa kita hitung dua kali? Ya karena dia bentuknya tidak solid. Karena dia bentuknya ya memang seperti ini, tidak solid ya. Kalau dia solid, maka kita cukup menghitungnya satu keliling saja gitu. Dan masing-masing keliling ini bersentuhan langsung dengan beton bertulang ini. Maka kita menghitungnya keliling luar ditambah keliling dalam. Keliling luarnya itu yang D ini dan keliling dalamnya itu yang ini. Maka formula sederhananya adalah gaya dikali dengan mutu beton yang sudah kita reduksi dikali dengan keliling penampang tiang. Gitu teman-teman ya. Jadi cukup mudah ya untuk memahaminya ya. Gaya dibagi dengan mutu beton yang sudah direduksi dikali dengan keliling penampang tiang maksudnya ya. Oke. 4000 adalah PN max ya dari sini ya. Dibagi dengan operasi kalkulasi seperti ini. Ya seperti ini didapatkan hasil ini 1751 ini. Dari kalkulasi ini kita mendapatkan hasil L itu L minimal. L minimalnya adalah 228 atau kita bulatkan saja menjadi 230 cm. Nah, maka kita bisa mengambilnya harus lebih panjang daripada 228 atau 230 cm. Kita bisa mengambilnya 280 atau mengambilnya 3 meter atau 300 cm. Oke. Perencanaan kita sudah sampai sini ya. Untuk diambil 280 cm ini apa? Berarti L kita, L ini itu panjangnya adalah 280 cm atau 2,8 meter. Seperti pada gambar ini. Nah, ini dia. Dari titik sini sampai kedalaman ini, kedalaman yang ini ya. Itu panjangnya 280 cm ya. Seperti pada perencanaan ini 280 cm ya. Saya memiliki contoh ini seperti ini ya. Malah ini dia kedalamannya 2,9 ditambah 6 itu 3,5 ya. Itu kepanjangannya 3,5 ya karena dia sampai nyentuh hampir bersentuhan dengan alas pondasi juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Begitu saja ya untuk perencanaan bagaimana mendesain tiang tanam ya. Kita bisa menggunakan plain dash atau apa namanya itu base plate ya. Dan juga kita bisa langsung menanamnya. Nah, kalau ditanam ini persyaratannya apa saja? Kalau ditanam satu harus terkubur ya. Maksudnya harus terkubur bagaimana? Bentar, saya berikan contohnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tiang tanam bisa dikatakan tiang tanam dan bisa diaplikasikan pada lapangan jika tiang itu
dan pondasi pengapitnya termasuk beton bertulang ini itu berada di bawah tanah. Nanti dia akan dijepit seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau itu muncul di permukaan? Nah, itu nggak apa-apa seharusnya. Kalau misalkan dia muncul di permukaan seperti ini pun sebesar 50 cm pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Cuman nanti mungkin agak diperpanjang saja untuk panjang penanamannya ini gitu. Baik teman-teman, cukup itu saja ya. Untuk Excel-nya saya rasa sudah cukup jelas. Nanti teman-teman bisa buat sendiri ya. Baik, saya tutup dulu pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.